kenapa Tantowi lebih berkelas saat menjadi MC dibanding Pak Helmi Praja. Tapi lebih kaya Pak Helmi. Ini kurang ajar banget ini. Dia awalnya muji gue gitu ya. Gue udah seneng banget. Keduanya dia hempaskan gue. Aduh, hancur. Udahlah kalau memuji Helmi, puji aja. Helmi lebih kaya. Betul, Helmi lebih kaya. Ya, ini waktu yang dinanti-nantikan. Saya nggak pernah ya mengannounce akan mewawancarain seseorang. Ya, saya masukkan IG feed, saya masukkan Twitter. Saya bilang, tolong yang mau nitip pertanyaan kepada seorang dubes yang saya kenal waktu kecil. Oh, yang nitip pertanyaan banyak benar. Langsung saya akan menjangkau dubes Indonesia berkuasa penuh untuk Selandia Baru. Tantowi Yahya. Oh, sorry Pak Dubes. Dubes luar biasa, dubes luar biasa berkuasa penuh tapi tidak sewenang-wenang. Berapa selisih jam Indonesia Selandia Baru sekarang? 5 jam, 6 jam? 5 jam, kita lebih cepat 5 jam. Lebih cepat 5 jam. Ya. Dipur dulu ya. Pak Dubes, kapan balik Pak Dubes? Kapan balik? Banyak yang nanya nih. Nggak balik-balik nih Dubes ini. Ini dia nih, belum jelas nih surat dari Menlu bahwa masa tugas saya sudah berakhir, sudah saya terima. Tapi kapan aktualisasi ulang itu belum jelas. Biasanya itu 2 atau 3 bulan setelah surat diterima, maka kami akan balik. Jadi prediksi mungkin bulan Juli. Tapi karena di Selandia Baru ada event besar yang namanya Pacific Exposition, yaitu pameran pariwisata, perdagangan, dan investasi terbesar di Pasifik yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI Wellington pada bulan Oktober. Sepertinya harapan saya akan tetap berada di sini paling tidak sampai dengan acara itu selesai. Begitu. Acara ini tahun kedua dan ini digagas oleh Pak Tantowi Yahya ya? Kali kedua. Jadi acara ini memang 2 tahunan. Yang pertama itu tahun 2019 di Auckland, Selandia Baru, dan 2021 kita selenggarakan lagi. Nah, namun karena kita masih dalam situasi pandemi, yang kali kedua ini kita akan buat secara virtual. Tapi insya Allah tidak akan berpengaruh banyak. Artinya malah secara virtual itu kita dapat kebebasan lebih kan ya. Peserta boleh lebih banyak. Kemudian yang datang juga secara virtual udah pasti jauh lebih banyak dibandingkan yang datang secara fisikal. Tapi yang paling penting itu adalah Indonesia sebagai pendatang baru di Pasifik itu langsung bikin gebrakan. Sesuatu yang nyata untuk negara-negara di kawasan Pasifik. Itu yang membuat saya itu bangga sekali bahwa kita akhirnya berkiprah nyata di sini. Pak Dubes, pesertanya itu siapa aja Pak Dubes? Negara mana aja? Pesertanya kita harapkan ada 20 negara dan teritori yang ada di Pasifik ini ikut serta semua seperti 2 tahun lalu. 20 negara itu kurang lebih itulah semua negara yang kita harapkan memang berpartisipasi. Tentu di Pasifik ini lebih banyak lagi negaranya, mungkin ada 30-an. Tapi selebihnya itu adalah bagian dari Amerika ya, seperti Hawaii, protektorat atau negara bagian. Kemudian seperti French Polynesia itu kan bagian dari Prancis. Itu bukan sasaran kita. Kemudian Guam itu kan bisa disebut adalah bagian dari Amerika Serikat. Jadi kita undang ini adalah negara berdaulat atau negara-negara yang dia itu sesungguhnya protektorat dari satu negara, tapi dia bisa disebut juga sebagai negara berdaulat. Misalnya ada 2 negara kecil di sini, Kepulauan Cook dan Niue, itu adalah bagian dari Selandia Baru, tapi dia punya pemerintahan sendiri. Nah, negara seperti ini yang kita undang. Jadi kita harapkan bahwa hampir semua negara yang menjadi target kita kembali akan ikut tampil di Pacific Expo yang kedua ini. Ini bagian dari upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Dubes Selandia Baru untuk merangkul negara-negara Pasifik supaya lebih bersahabat
Dan karena kita tahu bahwa negara-negara Pasifik ada beberapa yang pro ke perjuangan separatis Papua ya Pak Dubes. Ya, jadi negara Pasifik ini adalah negara yang vulnerable dalam banyak hal. Pertama ya, mereka itu sangat vulnerable terhadap natural disasters. Mereka itu sangat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, topan, ya, bahkan juga ancaman tsunami. Terus karena situasinya terpencil jauh dari mana-mana, maka konektivitas menjadi isu utama. Jadi permasalahan paling besar di Pasifik ini adalah climate change, ya, dan konektivitas. Climate change ini ancaman nyata, bahkan dalam 30 tahun dari sekarang, beberapa dari negara di Pasifik itu akan tidak ada lagi ada di peta. Artinya sudah tenggelam. Nah, dan ini menjadi kekhawatiran mereka, karena 30-50 tahun itu bukan waktu yang lama. Timbul permasalahan bagi mereka, apa yang harus mereka lakukan ketika negara mereka sudah tidak ada lagi. Kemudian tadi itu karena posisinya jauh dari mana-mana, taraf hidup di sini sangat mahal karena semua barang itu harus didatangkan dari luar negeri, sementara kemampuan ekonomi mereka sendiri sangat terbatas. Negara-negara di Pasifik itu kan negara-negara kepulauan, sebagian besar itu sebagian juga adalah berupa atol atau karang yang tidak bisa ditanami apapun. Jadi sumber daya alam mereka itu sangat terbatas. Nah, sehingga negara-negara ini tidak ada jalan lain bagi kita adalah memberikan bantuan. Pertama, bantuan ekonomi. Nah, kalau bantuan ekonomi, Helmi, udah banyak negara yang memberikan bantuan di sini dalam bentuk grants, segala macam itu ya, loan, segala macam itu ya, negara seperti Amerika, Cina itu berlomba-lomba memberikan bantuan. Yang diberikan bantuan oleh Indonesia itu adalah akses pasar. Nah, ini tidak diberikan oleh negara-negara besar itu. Jadi mereka juga kan mau berdagang. Pasar besar itu selain Selandia Baru dan Australia adalah Indonesia. Nah, jadi kita itu berdagang dengan Pasifik itu lebih dalam konteks kita itu menyediakan pasar. Kita membeli, bukan menjual. Karena kalau menjual, pasar Pasifik itu kecil sekali. Ya, nah, ketika digabungkan seluruhnya itu, berapa coba negara-negara di Pasifik itu? Tidak lebih dari 12 juta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya digabungkan Australia 30, kemudian Selandia Baru 5 juta, jadi 35. Selebihnya katakanlah mereka itu, katakanlah 15 juta. Cuma 50 juta pasarnya. Jadi tidak ada artinya bagi Indonesia, apalagi kalau Selandia Baru dan Australia dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, konsep kita berpikir ketika kita mengadakan expo atau eksibisi ini adalah bagaimana mereka itu bisa membuka pasar mereka untuk masuk pasar baru yang namanya Indonesia. That's what they need from us. Nah, itulah yang membuat penetrasi Indonesia di Pasifik itu lumayan cepat melalui satu program payung yang kita namakan Pacific Elevation, yang dilansir oleh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada waktu Pacific Expo 2 tahun lalu di Auckland. Serius bingung ini. Kan lo? Bingung kan lo, gue kok bisa gitu ya? Untuk serius, belajar di mana? Siapa bapaknya? Banyak minum menyulanting. Anak suka emosi. Jadi untuk kawan-kawan dari Palembang yang berharap kami masuk Palembang. Gue senang banget lihat adik gue kagum banget dengan gue. Wah, hebat banget. Gue senang banget itu. Mohon maaf, walaupun kami sehari-hari pakai bahasa Palembang, tapi untuk chat kali ini ya, untuk podcast kali ini kita agak nasional, karena yang menonton ini bukan hanya orang Palembang, tapi juga orang seluruh Indonesia ya, yang mungkin tinggal juga di berbagai tempat. Ada berapa pertanyaan Pak Dubes ini? Ada 500 sampai 600 pertanyaan. Jadi waktu aku ngepost gitu, siap-siap nih pertanyaannya lucu-lucu. Yang pertama, mana yang paling bandel dan rajin untuk di sekolah dan di rumah? Helmi itu lebih rajin, aku lebih bandel. Ya, aku lebih bandel dalam konteks aku jarang tidur di rumah. Jadi saya sering sekali tinggal di rumah teman, ngeband dan lain sebagainya.
Sedangkan Helmi itu belajar di rumah. Dan rewardnya jelas. Helmi itu secara akademis jauh lebih pintar daripada saya. Dia pintar ilmu pasti, pintar juga ilmu pengetahuan umum, dan jago di bidang seni. Dan itu dibuktikan dari berbagai penghargaan yang dia dapatkan. Misalnya, dia pernah menjadi pelajar teladan Sumatera Selatan yang akhirnya berkompetisi pada tingkat nasional. Kemudian ketika SMP, jadi saya sama Helmi ini SD sama SMP-nya bareng. Tersiksa saya cuma 1 tahun di atas Helmi itu, takut kebalap. karena ini orang pintar. Karena untuk orang di kampung itu kalau sampai disalip sama adiknya, wah itu aib itu. Nah jadi bagi saya itu ada adik pintar seperti Helmi ini, makna positifnya saya jadi harus belajar lebih kuat, lebih banyak. Kemudian keduanya saya nggak bisa nafas sebenarnya. Nah, Helmi itu adalah peserta dari tim Cepat Tepat. Waktu SMP. Itu ada acara populer di TVRI namanya Cepat Tepat. Nah, Helmi itu bersama dengan 2 pelajar lainnya dan satunya kelas 3, dia kelas 2, itu mewakili SMP 2 Palembang. Berkali-kali. Oh, kalau saya mana mungkin kayak gitu. Nah, itu Helmi. Helmi itu dalam banyak hal, secara akademis, secara ilmu, secara bisnis, jauh lebih hebat daripada saya. Dia cuma kalah 1, kalah ganteng dari saya. Itu aja. Dan satu lagi, ceweknya dikit dibanding saya. Itu aja. Tuhan Maha Adil. Oke. Nomor berikutnya. Pada suka pinjam duit nggak satu sama lain? Oh, jarang, karena memang nggak punya duit. Saya tahu mau pinjam apa dari Helmi, ya. Begitu juga saya, gitu. Jarang. Itu hampir nggak pernah kejadian, karena kita tahu isi kantong masing-masing. Tapi memang dididik untuk tidak pernah mau tergantung orang lain atau minjam-minjam. Saya Tantowi itu orang yang anti minjam. Ya paling minta tolong bayari dulu. Nah itu lupa bayar. Nah itu baiklah. Apalagi sejak dia di Selandia Baru, nih kau bayari dulu ya, gak lupa. Jadi barangkali ini adalah apa yang kami pelajari dari bapak kami. Jadi bapak kami itu nggak mau minjam duit ya. Ya kalau bisa, ya dia berpantang dari hutang. Ya memang dalam konteks sekarang kalau kita nggak berani ngutang, sulit jadi orang kaya. Jadi kalau mau kaya, bapak saya nggak. Iya, kalau mau kaya tuh ya harus berani ngutang. Nah, kalau bapak saya enggak, dan itu turun ke kami. Alhamdulillah. Jadi jangankan ke bank gitu ya, ke sesama saudara aja, kita nggak pernah tuh minjam duit gitu. Tapi minta sering. Jadi kami dididik memang nggak boleh, bapak saya bilang tidak boleh besar pasak dari tiang. Ya, dia istilah bahasa Palembang itu jangan kedulu belaga. Kalau lu penghasilannya 10, jangan spending lebih dari 10. Betul. Supaya kita tidak ngutang. Ya, itulah The Yahya Brothers. Ya, oke, udah jelas ya. Oke, nomor berikutnya. Rahasia saling sayang antara kakak, adik yang diajarkan oleh orang tua itu kayak apa sih? Ini dari Rizaldi 7811. Rizaldi, yang Anda lihat saya kompak sama Helmi itu sebenarnya untuk konsumsi publik saja. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Kami ini dari kecil, dari mulai bisa bernapas, udah berantem, ribut. Berantem itu berantem fisik, gitu ya. Tiap hari. Berhenti itu ketika saya harus meninggalkan Palembang untuk kuliah di Jogja. Helmi masih tertinggal 1 tahun lagi di situ. Itulah titik kita berhenti berantem. Tapi setelah kami di Jakarta, di Jawa sama-sama merantau, timbullah rasa cinta itu. Timbullah sebenarnya sejak saya di Jogja ninggalin Helmi setahun, mulai ada rasa kehilangan. Oh, ternyata selama ini I took him for granted gitu ya. Ternyata nggak punya saudara tuh nggak enak. Nah, ketika kami sama-sama merantau di Jawa, kemudian kami akhirnya bergabung, Helmi di Jakarta, saya di Jakarta, ya kita kompak sekali, saling datengin di rumah masing-masing. Ya, karena nggak punya pilihan. Itu kita lagi dalam posisi berjuang untuk sukses dalam hidup. Jadi kami itu kompak karena nggak punya pilihan, cuma 2 orang di Jakarta. Oke, Pak Dubes.
pertanyaan berikutnya dari Hasibuan Tirga. Kabarnya Pak Dubes bentuk grup musik vokal ya di Selandia Baru. Nah, ceritain ini. The Bravaks. Ya. Jadi ini saya bangga sekali nih. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu legacy saya. Legacy. Bahwa saya berhasil membentuk satu vokal group di KBRI Wellington. Belum pernah kejadian sebelumnya, bukan hanya di Wellington, tapi belum pernah kejadian di perwakilan Indonesia manapun di luar negeri. Ada dubes bikin vokal group bersama dengan diplomatnya dan pasangan dari diplomatnya. Jadi pure itu adalah keluarga besar. All diplomats dan suami atau istri dari diplomat. Jadi dalam lingkungan KBRI. Jadi tidak ada menurut saya yang lebih membahagiakan saya sebagai seorang duta besar yang suka nyanyi, tiba-tiba mempunyai staf yang pintar nyanyi. Nah, jadi anugerah ini kemudian saya konversi menjadi satu grup yang saya latih sendiri secara giat setelah jam kerja, dan hasilnya sangat membanggakan. Kami beberapa kali tampil di panggung di Wellington dan beberapa tempat lainnya di Selandia Baru dan mendapatkan pujian bukan karena mereka takut atau respect sama saya, tidak, tapi memang kualitasnya bagus, dan yang lebih membanggakan lagi itu mereka bukan profesional gitu. Hanya saya yang profesional. Selebihnya itu adalah para staf. Nah, kemudian puncaknya ketika kami tampil di hadapan anggota korps diplomatik di Wellington, beberapa menteri dan anggota parlemen, ada sekitar 300 orang menonton konser kami. Mereka terkaget-kaget ketika saya kenalkan mereka ini adalah staf saya, diplomat saya, dan suami dan istri dari diplomat saya. Waduh, mereka tepuk tangan udah seperti apa. Jadi lahirlah bintang-bintang baru pada saat itu, dan pada titik itulah nama Bravaks mulai dikenal dan populer di kalangan korps diplomatik di Selandia Baru, khususnya di Wellington, dan juga di komunitas Indonesia di sini. Alhamdulillah, Bravaks akhirnya menjadi bintang baru di Selandia Baru. Sempat rekaman 2 album ya, Pak Dubes? Ya, jadi kita sempat rekaman 2 album. 1 album sudah edar, 1 album lagi insya Allah tahun ini akan diedarkan secara komersial di Jakarta, baik secara fisik maupun melalui platform digital, dengan nama Tantowi Yahya and the Bravaks. Dan saya dengar Pak Dubes menggunakan The Bravaks untuk melengkapi diplomasi budaya ya kepada pejabat-pejabat tokoh-tokoh di Selandia Baru ya. Ya, memang jadi warna diplomasi kita di Selandia Baru dan di Pasifik sebenarnya paling tepat itu adalah diplomasi budaya. Mengapa? Karena orang-orang Pasifik yang rasnya itu adalah Melanesia dan Polynesia adalah orang-orang yang suka dengan seni. Mereka suka nyanyi, ya. Mereka suka tari-tarian. Lihat saja saudara-saudara kita di Maluku, saudara-saudara kita di Papua dan di NTT. Keseharian mereka itu kan dipenuhi dengan nyanyian. Apalagi agama, ya. Agama mereka itu digabungkan dengan tradisi mereka. Cara mereka untuk memuji Tuhan, memuji persahabatan, mengucapkan terima kasih, itu kan dalam bentuk lagu. Ya. Jadi lagu itu adalah sesuatu yang benar-benar common language di sini. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi dengan komunitas di sini melalui lagu, itu lebih cepat diterima aja dibandingkan medium-medium diplomasi lainnya. Nah, memang apa yang kita lakukan di Selandia Baru, di Pasifik ini belum tentu bisa diaplikasikan di tempat lain. Nah, oleh karena itu saya selalu mengusulkan bahwa diplomasi itu tidak boleh template nih. Tidak boleh satu style diplomasi kemudian dipergunakan di sebuah negara. Nggak bisa. Jadi you cannot sing the same song to all audience. Gitu. Nah, untuk di Pasifik ini, menurut kami diplomasi budaya itu adalah yang paling tepat. Malah pernah dulu kita bahas ya, ada satu lagu ciptaan Arianto yang sangat populer di beberapa negara Pasifik yang di convert dalam bahasa mereka ya, Pak Dubes ya. Ya, jadi ada lagu Mimpi Sedih. Di malam sepi aku bermimpi. Ya. Betul. Itu terkenal sekali di Selandia Baru, khususnya di kalangan orang Maori.
karena dia terkenal di sini, lagu ini kemudian menular kemana-mana, terkenal juga di beberapa negara Pasifik lainnya, dan dialihbahasakan sesuai dengan bahasa setempat. Nah, sekian lama sebelum saya datang, terjadi pembiaran lah, tanda kutip. Ya, masih tentang diplomasi melalui lagu. Ya, jadi lagu itu adalah bahasa yang sangat umum di masyarakat di Pasifik. Sehingga kami menemukan bahwa diplomasi yang paling pas untuk negara-negara di Pasifik ini adalah diplomasi melalui musik. Dan kebenaran kita punya kesamaan. Mengapa? Karena ada 5 provinsi di Indonesia di bagian timur itu sesungguhnya adalah bagian dari Pasifik, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT. Ya. Secara geografis dia terletak di Samudra Pasifik, penduduknya pun rasnya sama dengan orang Pasifik, yaitu ras Melanesia dan Polinesia. Ras Polinesia. Jadi ketika kita mainkan sesuatu yang sama, maka akan cepat masuk. Karena diplomasi itu pada dasarnya mencari persamaan frekuensi. Siap. Nah, gitu. Ya. Jadi nggak ada apa cerita bahwa ada bagian dari Indonesia harus keluar ya menjadi negara Melanesia Polinesia, karena sebenarnya apa suku Melanesia Polinesia paling besar itu justru ada di Indonesia ya Pak Dubes ya. Ya betul. Nah jadi ini nih yang terus kita lakukan, yaitu mengedukasi masyarakat Pasifik dan masyarakat Indonesia mengenai Indonesia bagian dari Pasifik. Jadi orang-orang di Pasifik sendiri banyak yang tidak tahu bahwa 5 dari provinsi-provinsi di Indonesia itu adalah bagian dari Pasifik. Kemudian mereka juga tidak banyak yang tahu bahwa mereka mempunyai saudara-saudara yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang Indonesia yang tinggal di 5 provinsi tersebut. Sebaliknya, orang kita khususnya yang berada di Indonesia Timur juga masih banyak yang tidak memahami bahwa mereka itu selain sebagai bagian dari bangsa Indonesia, juga bagian bangsa di Pasifik. Nah, jadi ini yang terus kita gelorakan, ya, kita sampaikan dalam berbagai medium agar terjadi interkoneksi antara Pasifik dengan bagian timur Indonesia, yang kita sebut sebagai The Pacific Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan dari Heri Saman. Suka ketawa nggak kalau salah satu dari kalian dimarahi orang tua? Kita sih sering kena marah. Gitu. Pak Dubes saja jawab. Nggak berani kita. Kalau kita ketawa, ikut kena marah. Kalau Helmi dimarahin, saya ketawa, ya saya ikut dimarahin. Jadi ya ngebatin aja. Jadi kita ini produk dari yang paling suka dimarahin oleh bapak kita. Terutama karena kalau kita berantem berdua, habis itu kita kena marah. Ya. Wah, dipukul kita. Diadu kepala juga pernah jeger. Gitu. Pernah. Oh iya betul. Kita sampai kepala kita diadu kayak begini karena udah terlalu sering berantem. Pikir kita jadi bego gara-gara diadu kepalanya. Alhamdulillah kita nggak bego-bego amat gitu. Tapi jangan ditiru ya. Don't try this at home to your child. Ya. Oke. Dari Fajri Darsha. Kenapa Bang Tantowi Yahya lebih duluan menipis rambutnya daripada Helmi Yahya? Saya adiknya bukan abangnya, enak aja. Waduh, ini pertanyaan fisik banget. Tolong dicatat orang itu siapa. Jadi begini ya. Ada suatu teori. Lelaki itu problemnya cuma terkait rambut ya. Lelaki itu ada 2. Kalau nggak ubanan, maka dia rontok. Salah satu itu aja. Nah, saya itu dua-duanya, ubanan juga, rontok juga. Jadi teori itu nggak benar sesungguhnya. Kenapa dia duluan? Saya nggak tahu. Karena bapak saya dulu ya sama kayak Pak Dubes inilah. Rambutnya juga habis juga gitu, menipis. Oh, bapak saya almarhum umur 40 itu udah nggak ada rambutnya di atas. Tapi kalau saya 60 tuh masih banyak rambut, lumayan lah. Saya banyak kalanya dengan Pak Dubes, kalah ganteng, kalah belaga, ya cuman rambut saya tetap banyak. Tiap 3 minggu harus cukur. Ya. Oke. Dari RWBP 23, wah seru nih, mau tanya dong Pak, hal senakal apa nih yang dulu dilakuin bareng sewaktu kecil? Kita mah nggak nakal ya. Hidupnya susah, iya kita mah nggak nakal. Nggak ada kita nakal-nakalnya.
Ya, jadi didikan orang tua kita mah keras sekali. Keras sekali. Ajarkan disiplin ya Pak Dubes. Nggak usah dijawab ini. Terus Pak, realty. Waktu kuliah Om Tanto pernah sepatuan yang bolong juga nggak waktu sekolah kali ya? Kalau saya pernah waktu SMA di awal-awal SMP sepatu saya bolong. Saya itu baru bisa punya lebih dari satu sepatu itu setelah saya kerja. Waktu sekolah itu ya sepatu itu satu. Ya itulah buat sekolah, itulah buat jalan. Karena jatah sepatu baru itu kan dapatnya Lebaran. Ya, Lebaran barulah kami dapat sepatu, dapat celana gitu. Itu untuk menunjukkan betapa kaya rayanya kami waktu itu ya. Gitu. Jadi sering sekali nih Mas pakai sepatu tuh yang sole-nya udah berlobang ya. Sehingga kalau kita jalan di hujan itu ya air masuk, akibatnya apa? Bau kaki. Kemudian karena kukunya panjang, sepatu itu jadi bolong ujungnya. Ya. Sepatu Big Boss. Nah, sepatu Big Boss itu kan nggak boleh kuku panjang. Kalau kuku panjang itu dia bolong. Jebol. Ya, jebol. Nah, belum lagi yang sepatunya jadi buaya gitu tuh ya. Itu udah sering banget. Ya karena itu sepatu itu setahun ya cuman sekali. Dan itulah yang kami pakai. Nah, setelah kerja barulah bisa beli sepatu banyak ya. Udah mulai matching-matchingin warna gitu ya. Itu setelah kerja. Tapi kalau dulu itu nggak ada kayak gitu. Apalagi sekarang saya dengan juga Pak Dubes hobinya beli sepatu. Dan waktu saya ke Selandia Baru kita sempat tukeran sepatu lah. Saya dapat sepatu lebih bagus lah ya. Oh, bukan tukeran itu. Kenapa? Taken by force. Maksa itu ngambil. Enak aja. Nah, Helmi begitu tuh. Dia nggak minjem duit, cuman suka ngambil barang saya. Nggak usah dibahas. Oke. Inilah Ropan. Wah, ini dari Ropan nih, Roni Pangemanan. Ini baru mantap. Manchester United versus Arsenal. Mainnya di GBK. Pak Dubes ini penggemar paling setia. Karena dia dari dulu Arsenal. Walaupun Arsenal itu juaranya jarang banget lah. Sekarang di Premier League nggak pernah juara lagi kali. Tapi dia tetap setia. Salam dulu buat Roni. Ron, saya ini penggemar Arsenal yang istiqomah. Ya, ya for better or worse, I'm a gunner. Ya, terserah gitu. Cuman sekarang ini sudah sampai pada titik terendah ya dukungan saya terhadap Arsenal. Arsenal menang itu sudah saya nggak happy lagi karena saya tahu menang sekali kalahnya 3 kali. Jadi percuma juga lah saya memberikan tepuk tangan. Saya hanya berharap musim berikut ya Arsenal bisa kembali berjaya. Karena begini ya, saya kalau main soccer manager itu di komputer menang terus tuh Arsenal. Bahkan saya sering kalau main tuh treble. Ya, minimum tuh double lah. Treble. Tapi kenapa ya pada kenyataan sesungguhnya seperti ini gitu. Pemain Arsenal itu pilarnya itu kalau diambil klub lain mahal semua value-nya. Itu pemain top semua. Tapi kenapa ketika mereka disatukan nggak bisa juara lagi, nggak bisa berprestasi lagi. Problem Arsenal itu Ron, kalau menurut saya ini jadi orang kayak ngerti bola. Problem Arsenal itu adalah inkonsistensi. Tidak konsisten, itu aja. Tidak seperti Helmi. Helmi itu konsisten banget. Mau diapain dia naik terus, ya. Mudah-mudahan orang yang sirik sama Helmi dulu itu mencelakakan Helmi nonton tayangan ini. Makan deh itu. Makan deh tuh ya. Oke. Denny Dikanio, pernah naksir cewek yang sama nggak? Ini sih. Enggak lah Den, karena selera kita beda. Ya. Jadi untuk isu pasar juga beda. Kita nggak pernah. Untuk isu ini kita nggak pernah bersaing, bahkan saling mendukung, saling menjorokkan. Yang ada Dan ada cewek nguber Tanto nggak dapet, jatuhnya ke gua. Itu ada 2-3 kali lah. Tapi ada yang gue tolak juga kan, gue gengsi juga gitu. Jadi menurut saya sih isu itu nggak ada. Tanto itu pasarnya tinggi banget, gue di kelas menengah lah. Ya, kayak Arsenal lah, gue kayak Arsenal lah, tinggi banget. Iya.
tinggal dulu ya. Sekarang sih ya. Oke, dari Vita J. Dalam suatu perbincangan Pak Helmi cita-cita Pak Tantowi adalah tinggal di luar negeri dan menjadi dubes. Means one of your bucket list accomplished. Boleh diceritakan Pak tugas terberat ketika menjalani tugas sebagai dubes. Kemudian apakah seorang dubes mengajukan visa izin tinggal sementara juga? Oke. Serius. Itu pertanyaan dari siapa tadi? Dari Vita. Vita. Jadi ya nomor 1 itu benar. Saya itu sudah terobsesi untuk tinggal di luar negeri sejak saya suka nonton film seri di TVRI waktu itu sama Helmi. Jadi kita suka nonton Little House on the Prairie. Ya, terus nonton film-film banyak lah, Lassie, I Dream of Jeannie. Ya. Itu kan Amerika semua. Jadi ada obsesi bagi saya itu, waduh, one day saya harus tinggal nih di luar negeri. Nah, saya itu adalah orang yang percaya sama mimpi. Jadi mimpi saya itu adalah tinggal di luar negeri. Dan mimpi itulah yang mendorong alam bawah sadar saya untuk sampai ke titik itu. Jadi kalau menurut saya bahwa akhirnya saya tinggal di luar negeri dan bukan sekedar tinggal, tapi menjadi kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, itu adalah pertama penjelmaan dari mimpi saya dari kecil, dan kedua ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesungguh-sungguhan saya untuk mengejar mimpi tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apa tugas terberat dari seorang dubes? Tugas terberat dari seorang duta besar itu tergantung prioritas apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh presiden dan menteri luar negeri. Karena setiap daerah itu, setiap negara prioritasnya beda-beda. Ada prioritasnya adalah perlindungan warga, seperti duta besar kita di Malaysia, di Arab Saudi, di mana banyak sekali warga negara Indonesia kita yang profesinya adalah pekerja migran Indonesia. Nah, mereka itu rentan terhadap misalnya itu perlakuan pelecehan, prestasi dari employer-nya. Itu tugas yang maha berat itu. Ya, bahkan dubesnya itu tidak bisa tidur dan tidak bisa cuti pada hari-hari besar seperti Idul Fitri gitu. Kemudian ada juga perwakilan yang tugas utamanya itu adalah ngejar omset, yaitu ekonomi. Seperti perwakilan kita di Beijing, ya, di Seoul, di Jepang, itu adalah ekonomi itu, ya. Nah, kalau saya itu tugasnya adalah menjaga NKRI, menjaga kedaulatan. Mengapa? Karena di Pasifik ini banyak gangguan-gangguan seperti disampaikan Helmi tadi, yang ingin sekali memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi tugas paling berat itu adalah itu, ya. Bagaimana caranya negara-negara yang tadinya pro terhadap kelompok itu berbalik menjadi pro kita, kemudian bagaimana pergerakan-pergerakan kelompok separatis ini bisa kita padamkan, ya, sehingga menjadi sesuatu yang positif kembali bagi kita. Nah, kalau saya, ya tugas yang paling berat itu adalah itu. Oke. Ini dari Zulfikar Hanjaya. Ini agak ngadu nih pertanyaannya. Yang paling dibenci dari Om Helmi apa, Pak Dubes? Begitu pula sebaliknya. Yang paling dibenci dari Om Helmi, dia suka merasa lebih keren dari gue gitu loh. Itu gue benci banget itu. Enggak lah. Kalau dari gue, yang gue benci dari Pak Tanto itu karena dia lebih keren dari gue. Itu fakta. Ya, jadi, bagaimana gue mengejar kekurang kerenan gue dibandingin dia gitu dengan sesuatu. Jadi itu perjuangan gue seumur hidup itu cuma untuk menyamakan itu aja gitu. Ngebalance kekurangan itu. Dan itu bagus. Jadi membuat saya competition is always good, you know. Iya, jadi positif, Ya loh. Iya. Oke, nah ini dari Pierre Santos. Ini Pak Dubesnya agak kurang ajar juga. Kenapa Tantowi lebih berkelas saat menjadi MC dibanding Pak Helmi? Kurang ajar. Tapi lebih kaya Pak Helmi. Ini kurang ajar banget ini. Dia awalnya muji gue gitu ya. Gue udah seneng banget. Keduanya dia hempaskan gue. Aduh, hancur. Udahlah kalau mau muji Helmi, puji aja. Helmi lebih kaya. Betul, Helmi lebih kaya. Ya nggak apa-apa. Nggak usah muji-muji saya lebih berkelas. Nggak ada gunanya tuh muji berkelas gitu.
Tapi di kami itu ya, saya dan Tanto itu dididik bahwa ukuran kesuksesan itu tidak harta. Ya, kami itu tidak harta. Jadi ada yang lebih dari itu. Ya, jadi istri saya itu namanya Febri. Wah, sangat adore dengan Tanto. Pak, kapan Pak kita tinggal di luar negeri juga gitu. Jadi kami ukurannya apa status itu tidak hanya di harta. Harta itu relatif banget lah. Jadi menurut saya sih bagaimana kita menikmati hidup, bagaimana kita berkarya, saya pikir itu yang jauh lebih kita ini kan. Kembali lagi ke kompetisi ya. Kompetisi itu diperlukan dalam hidup kita karena tanpa kompetisi maka tidak ada drive untuk maju. Ya, produk yang tidak ada kompetisi maka dia cenderung untuk turun karena dia sudah tidak ada lagi musuh tanda kutip yang terus mengganggu eksistensi dia gitu. Jadi kita lihatlah dulu itu kan dunia itu kan ada dua blok barat, blok timur. Ya. Ada Amerika, terus ada Soviet, ada Uni Soviet. Ketika Uni Soviet tidak ada, kan tinggal satu. Namanya negara adidaya, ya kan gitu. Jadi kita itu perlu kompetisi. Nah, terkait saya sama Helmi, kompetisi itu kami jaga bukan untuk hal-hal negatif, tapi untuk memacu kita. Ya. Jadi bahwa wah kalau dia bisa, ya kenapa gua nggak bisa? Kalau dia bisa ke sana, gua harus coba dan harus bisa. Jadi tetap tumbuhkan kompetisi itu. Yang kalau saya bisa jawab, kalau saya sangat bangga dengan abang saya, Tanto Yaya, berkarir, populer, dikagumin orang, ngomongnya jago, menjadi dubes salah satu yang terbaik. Kemarin dapat penghargaan dari Kemenlu gitu. Sementara saya jadi pejabat publik kan cuma 2 tahun. Dan setelah saya itu memang sejatinya entrepreneur. Dan Pak Dubes ini enggak, dia bukan seorang entrepreneur. Jadi apa yang saya capai sekarang adalah konsekuensi kalau saya sekarang adalah seorang entrepreneur. Dan itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan. Jadi saya sangat bangga bagaimanapun Tanto Wi adalah sebagai orang jadi guru saya, mentor saya dan sebagainya. Ini dari Chandra Putra Negara. Wah, ini top juga nih. Sewaktu kecil suka berebut sepeda enggak? Kayaknya enggak ya Pak Dubes. Kita dulu langsung berebut motor. Pak Dubes ceritain, kita nggak main sepeda, kita naik motor. Dan jangan lupa loh, motor itu Tanto Wiyaya dan Helmi Yahya waktu SMA kami beli sendiri pakai uang kami sendiri. Ceritain dong Pak Dubes. Betul, ya. Jadi kita nggak mengalami naik sepeda sesungguhnya. Nah, jadi pada waktu sepeda lagi top-topnya, kita nggak kebeli sama sepeda. Bapak kita nggak mampu beliin kita sepeda. Wah, kita sempat diem-dieman tuh saya tuh sama bapak karena kecewa, marah, tidak diberikan sepeda. Tapi ya bapak saya lempeng aja karena memang nggak ada duitnya untuk beli sepeda itu. Nah, sampai lewat era sepeda dan kami sudah ada income dari ngajar bahasa Inggris waktu itu saya, baru kami mampu beli motor sendiri. Nah, Helmi waktu itu karena predikat pelajar teladan ya dan selain saya banyak dapat hadiah. Sering sekali dapat hadiah. Dan dari hadiah itulah dia terus dapat beasiswa. Dari situlah dia berhasil beli motor. Dulu waktu saya belum mampu beli motor, waduh, saya megang knalpotnya motor Pak Dubes saja kena marah tuh. Jadi kalau saya mau ngapel minjam nggak bakal dapat orang dia ngapel. Padahal motornya butut. Butut. Nggak beli motor baru. Big Boss 24. Niti pertanyaan Pak, bagaimana orang tua mendidik bapak ini untuk menjadi pribadi yang sekarang? Pak Dubes silakan dijawab Pak Dubes. Oke. Kami itu beruntung ya berasal dari pasangan orang tua yang mewariskan sikap yang akhirnya menjadi ciri kami. Bapak kami adalah keras sekali. Jadi bahasanya sangat keras, cara mendidik juga sangat keras, bahkan fisik. Kalau dalam konteks sekarang itu bisa dilaporkan ke ini apa namanya itu? Komnas HAM. Komnas Perlindungan Anak. KPAI. Iya, tapi zaman dulu itu orang tua tuh mendidik anak tuh seperti itu. Fisik begitu. Jadi kita tidak segan-segan itu disentil, kemudian ya pakai fisik lah dalam rangka untuk mendisiplinkan anaknya. Sekali lagi tuh konteks zaman dulu dengan konteks zaman sekarang berbeda. Kemudian bapak kita itu tidak terbiasa untuk memuji orang, memuji anaknya. Nggak pernah muji. Jadi nggak pernah muji. Yang ada kita dimarahin kalau tidak berprestasi,
Tapi kalau kita berprestasi hebat, biasa-biasa aja. Biasa aja. Nah, sementara ibu kita adalah figur yang sangat lembut, sangat lembut, ya, sangat hangat, ya, cenderung mengalah, ya, jika hal itu tidak benar-benar prinsipil, ya sudahlah, mengalah saja. Akibatnya kami terbentuk menjadi anak yang ya lembut, tapi terhadap sesuatu yang keras bukan sesuatu yang aneh juga, gitu. Jadi dan itu sangat berguna ketika kami merantau, meninggalkan mereka, hidup di atas kaki kami sendiri, yang hidup itu tidak selalu baik, ya, tidak selalu lembut, kadang-kadang keras. Nah, ya, kadang-kadang, dan kami siap, kami karena sudah di rumah itu terlatih dengan dua pribadi orang tua yang seperti itu. Mungkin Helmi bisa menambah. Jangan lupa ayah kami adalah kan seorang ustadz, ya, seorang kiai. Beliau menanamkan nilai-nilai agama itu luar biasa, terutama masalah integritas, nggak boleh nyolong, nggak boleh menyakitin orang. Jadi itu yang menurut saya ya di samping menjaga ibadah kami juga menjaga karakter kami. Jadi ayah saya sangat keras. Ya, jadi itu yang saya bilang kalau ditanya ya Pak Dubes ya. Nah, Bapak saya itu, Bapak kami kalau boleh tambah, meskipun pendidikannya tidak tinggi, ya, tapi visinya terhadap anak-anaknya, khususnya terhadap saya dan Helmi, itu tinggi sekali. Jadi dia melebihi visi orang tua pada zaman itu. Yep. Jadi dia sudah membayangkan, sangat visioner, dia sudah membayangkan anak dua ini tidak akan berkiprah di Palembang. Dia akan menjadi orang Indonesia, jadi tokoh nasional. Untuk itu, dengan segala keterbatasan, dia dorong kita untuk melengkapi diri. Misalnya, kita dileskan bahasa Inggris 3 kali seminggu. Untuk anak SMP, itu tersiksa sekali. Waktu bermain kita, jalan kaki, waktu bermain, diambil untuk belajar bahasa Inggris, sesuatu yang kami nggak tahu itu manfaatnya, untuk apa sih belajar bahasa ini, tapi dia sudah melihat itu, dan itu adalah sesuatu menurut kami nih, adalah satu keputusan yang benar diambil oleh seorang yang mempunyai visi yang jauh ke depan. Pak Dubes, ini dari Laha Mateo 7. Lebih senang dan punya kesan tersendiri pas bawain kuis apa bagi Om Tanto? Bawain Who Wants to be a Millionaire atau Deal or No Deal Indonesia? Who Wants to be a Millionaire. Ya, definitely. Definitely. Karena itu benar-benar mega quiz. Dan saya nggak bisa habis pikir tuh ada orang yang bisa menciptakan suatu format quiz yang seperti itu, gitu. Ya, sebagus itu. Sebagus itu. Ada unsur tegangnya, ada unsur menghiburnya, knowledge-nya. Kemudian juga mencerdaskan, gitu. Itu bergabung menjadi satu, sekaligus modern, sophisticated untuk konteks waktu itu, ya. Setting panggungnya, lightingnya, musiknya itu benar-benar terintegrasi dan dipikirin itu. Dan bahwa saya yang akhirnya terpilih membawakan itu adalah satu kebanggaan luar biasa. Jadi waktu saya lihat di mobil itu, rumah-rumah itu, Masya Allah, semuanya itu lagi muter acara yang sama pada jam itu. Jadi sekitar jam 7-an, Sabtu malam saya jalan itu, saya cek aja tuh. Ya Allah, saya lihat tuh rumah-rumah itu, semua itu screen-nya tuh sama. Jadi saya bisa mengukur, wow, ini acara populer sekali. Jadi ngebayangin kalau misalnya saya turun dari mobil, saya ketok pintu orang yang lagi nonton itu pasti pingsan mereka. Pasti pingsan. Assalamualaikum, gitu ya. Itu pasti mereka lihat sana, wow. Ya. Saya pun setuju. Jadi sangat membanggakan ya Pak Dubes waktu membawakan Who Wants to be a Millionaire. Walaupun setelah itu Pak Dubes membawakan 2 lagi kuis franchise, ya yang juga tidak kalah besarnya, walaupun masih kalah besar dengan Who Wants to be, yaitu Deal or No Deal dan juga Are You Smarter Than Fifth Grader. Ya, yang lebih lucu pada saat beliau mau memulai Who Wants to be, ya persiapan butuh 6 bulan waktu itu. Dia nggak tahu kalau saya lagi menyiapkan satu kuis yang cukup mengganggu Who Wants to be. Namanya kuis Siapa Berani. Dan pada saat di quote pertama saya mengalahkan seorang Tanto Wijaya. Agak marah sebenarnya dia. Kita selalu berkompetisi. Dia, Pak Dubes membawakan kuis impor, saya I make my own. Jadi
Jadi begitulah. Jadi, oke, Pak Dubes, ini ada dari Farah Queen. Nah, Farah Queen ini ponaan kita nih, Pak Dubes. Pak Om, dia manggil Om Tantowi, Pak Manu kabarnya. Akhir question. Sehat. New Zealand adalah negara yang cantik sekali. Dia blessed with the landscape. Bukit-bukit pun terlihat rapi dan sangat manicure di sepanjang daerah pedesaan. Semuanya terlihat sangat terawat. Hal apa saja yang mereka lakukan untuk bisa seperti itu? Ada regulasi ketatkah dari pemerintah untuk para pemilik lahan di sana? Mokase Om Tantowi. Ya, bagaimana rumput-rumput di Selandia Baru itu rapi banget, padahal orangnya sedikit. Silakan. Jadi yang memanicure, yang memotong rumput-rumput yang terbentang di seluruh negeri itu adalah biri-biri, yang jumlahnya itu 28 juta. Penduduk 5 juta ya? 28 juta, yang suka dijadikan ledekan masyarakat dunia. Wah, Selandia Baru lebih banyak biri-birinya daripada orangnya. Betul. Ya, coba bayangkan kalau lebih banyak orangnya daripada biri-birinya, itu pasti rumput itu akan jadi ilalang. Ya, kan gitu. Seperti di Indonesia. Seperti di Indonesia. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa, karena kalau misalnya rumput yang terbentang di mana-mana itu harus dipotong secara rutin oleh manusia, pertama biayanya akan berat sekali nih, akan mahal sekali, gitu ya. Nah, yang kedua, biri-biri itu adalah sumber pemasukan utama dari pemerintah Selandia Baru, baik dagingnya, susunya, maupun bulunya. Woolnya ya. Woolnya. Jadi mungkin jawaban saya adalah itu. Jadi sederhana. Itulah mengapa lebih banyak dombanya daripada orangnya. Jadi itu Farah ini ponakan kita, Pak Dubes. Ya, jadi wong Pembang. Dan dia pernah menjadi ambasador dari airportnya Auckland kalau tidak salah. Oh ya? Di Auckland Airport itu ambasadornya adalah brand ambasadornya adalah Farah Queen. Ya, itu yang wow, sangat membanggakan. Pak Dubes, ini banyak juga yang nanya bagaimana kuliah di Selandia Baru, bagaimana mencari beasiswanya, dan bagaimana juga biaya hidup di Selandia Baru, Pak Dubes. Ini banyak pertanyaan. Ya, pada dasarnya ada 2 beasiswa ya, kalau beasiswa yang ditanyakan. Yang ada di Selandia Baru ini. Pertama adalah beasiswa yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pemerintah Republik Indonesia, lewat suatu beasiswa yang namanya LPDP. Ya, itu yang mengatur itu adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan dari pemerintah Selandia Baru sendiri, mereka menyediakan beasiswa yang namanya NZ8. Ini adalah beasiswa dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang pengelolaannya diatur oleh suatu badan yang merupakan bagian dari kedutaan besar Selandia Baru yang ada di masing-masing negara. Nah, jadi untuk orang Indonesia, rata-rata mereka yang kuliah dengan beasiswa itu adalah kalau tidak dia didukung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui LPDP atau oleh pemerintah Selandia Baru melalui New Zealand Aid atau NZ8. Tapi dua-duanya itu untuk sekarang ini hanya untuk program S2, untuk master dan juga untuk doktor atau PhD. Nah, jadi dua-duanya itu belum menyediakan beasiswa untuk undergraduate atau S1. Informasi mengenai beasiswa ini dapat ditanyakan langsung kepada Kementerian Keuangan atau kepada Kedutaan Besar Selandia Baru yang ada di Jakarta. Living cost, Selandia Baru adalah salah satu negara termahal di dunia. Mahal sekali di sini. Di sini yang murah itu hanya udara bersih aja, nggak di-chart sama pemerintahnya. Yang lain-lain itu mahal sekali. Ya, jadi bagi siapa yang bercita-cita untuk tinggal di Selandia Baru, ya siap-siap untuk hidup dalam segala keterbatasan. Karena segala sesuatunya itu mahal. Oke. Pak Dubes, ada juga yang bertanya, sekarang bagaimana Selandia Baru ya bisa cepat bebas dari COVID-19? Pertama, pemerintahnya itu membuat satu tim yang namanya Team of 5 Million.
Jadi tim isinya 5 juta orang. 5 juta orang itu artinya seluruh penduduk Selandia Baru. Jadi menurut pemerintah, COVID ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Harus didukung oleh semua komponen masyarakat, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Semua berkontribusi, ya. Disiplin. Disiplin, ya, ikut peraturan, kemudian ikut memikirkan, ya, bagaimana membantu pemerintah untuk sesegera mungkin bisa keluar dari pandemik ini. Dan itu ternyata sangat efektif. Ya. Selama satu negara hanya mengandalkan pemerintahnya saja, maka hasilnya itu akan lama terlihat. Tidak maksimal, ya. Bahkan tidak maksimal, betul. Yang kedua, Selandia Baru ini diuntungkan sebagai negara paling ujung di dunia. Oleh karena itu, COVID itu paling terakhir masuk di sini. Betul. Jadi itu kan sudah mulai ada bulan November, bulan Desember tuh. Di China. Di Cina itu sudah mulai tuh, ya. Ada yang mulai nutup-nutup pada bulan Januari. COVID tuh masuk di sini bulan Februari. Maknanya apa? Mereka bisa melihat, ya, apa yang harus dilakukan, belajar dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka punya waktu. Jadi ibarat orang ujian, mereka ini dapat ini nih, dapat giliran belakang. Sementara tes itu terdengar gitu. Jadi yang ditanyakan oleh penguji itu terdengar oleh dia, sehingga dia contekannya udah ada, ya. Contekannya sudah ada, sehingga jadi dia menjadi paling siap. Bentuk kesiapannya itu adalah bahwa dua hal yang harus dilakukan. Pertama, tutup perbatasan. Karena virus ini datangnya dari luar. COVID itu datangnya dari luar. Sama lah, Indonesia juga masuknya dari Cina, ya kan gitu. Jadi oleh karena itu, tutup perbatasan secepat mungkin. Yang kedua, untuk mengatasi virus atau COVID yang sudah ada di negaranya, tidak ada cara lain kecuali lockdown. Karena lockdown itu memutus rantai penularan. Itu saja yang mereka lakukan. Sampai sekarang ini masih tertutup atas kunjungan dari luar, ya Pak Dubes, ya? Selandia Baru masih tertutup untuk turis. Jadi yang boleh masuk di sini adalah diplomat dan keluarganya. Kemudian orang Selandia Baru atau permanent resident yang ingin pulang kampung, dan orang-orang yang dianggap sebagai essential workers. Jadi tenaga-tenaga di bidang kesehatan gitu, ya, atau tenaga di bidang perfilman, itu dianggap essential workers gitu. Dan itu diperbolehkan masuk. Other than that, itu masih tertutup. Makanya Selandia Baru selesai. Pak Dubes punya catatan nggak? Berapa orang di Selandia Baru yang meninggal karena COVID? Wah, saya lupa, Mi. Tapi itu kalau nggak salah 2000 yang itu konfliktif kali. Bukan. Saya lupa tuh. Tapi sedikit sekali. Sedikit sekali kan? Sedikit sekali. Jangan-jangan di bawah 100, ya? Oh, ya, 27 kalau nggak salah. Ya, jangan-jangan jauh di bawah 100 yang meninggal loh. Iya, yang meninggal. Ya, jadi yang meninggal itu 27. Ya. Udah berapa lama nggak pakai masker, Pak Dubes, di Selandia Baru? 6 bulan? 7 bulan? 6 bulan. Kemarin ada konser 50.000 penonton, ya? Off air. Jadi alhamdulillah sudah 6 bulan terakhir ini kita di Selandia Baru ini sudah hidup normal. Karena COVID sudah berhasil dijinakkan oleh pemerintah, tidak ada lagi kasus di komunitas. Ada 1, 2, 3 kasus itu semuanya itu di tempat karantina, yaitu penumpang yang baru datang dari luar negeri yang setelah dites ternyata positif. Tapi itu kemudian diobati sedemikian rupa sehingga ketika dia keluar dari karantina 2 minggu itu, dia sudah benar-benar sembuh, sudah negatif, sehingga dia bisa bebas masuk ke komunitas. Nah, karena sudah COVID-free, maka pemerintah mengizinkan bulan April lalu itu ada konser grup 6060, yaitu grup yang sangat populer di Selandia Baru, main di stadion sepak bola, stadion rugby, tonton oleh 50.000 orang, ya dempet-dempetan gitu. Ya kita menunggu, wah mungkin ini terjadi outbreak ya, yang baru, ya terjadi klaster yang baru, tapi ternyata itu tidak. Ternyata tidak. Nah, jadi itu memang membuktikan bahwa di tingkat komunitas ya sudah tidak ada lagi COVID. Kita iri banget ya, ada konser, Pak Dubes setiap hari sepedaan, lari, nggak pakai masker. Kita sholat Id kemarin hampir 400 orang, ya. Terus selama
Udah puasa kita pucu-pucu ya, pucu-pucu Momere, berapa yang ngajak. Banyak orang, termasuk bule-bule ikut pucu-pucu ya Pak Dubes ya. Dubes kurang kerjaan ya beginilah nih. Pak Dubes, kalau nanti pulang, what is your plan di Indonesia Pak Dubes? Ikut Helmi Yahya, jadi bantu dia. Udah kita siapin. Yahya itu Yahyanya satu ini tuh. Siap. Jadi saya ingin sekali membantu Helmi, terutama dalam ini serius nih, membagi ilmu dalam bidang public diplomacy, kemudian komunikasi atau public speaking untuk mereka yang meminati diplomasi. Jadi memang ada jurus-jurusnya untuk berbicara pada tataran itu. Kemudian ya entrepreneurship mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa saya kontribusikan kepada rakyat melalui Yahya dan Yahya itu. Kemudian I'm a countryman. Country music is my second religion. Jadi ada istilah itu, you can put me out of the country, but you cannot put country out of me. Jadi saya tetap akan menjadi aktivis musik country di Indonesia nanti ketika saya pulang. Masih tetap berpolitik Pak Dubes? Let me think about it. Politik itu bukan sesuatu kebenaran bagi saya, itu bukan sesuatu maksudnya satu truth, bukan suatu keniscayaan, bukan suatu yang ketidaksengajaan gitu. Tapi saya terjun di politik itu adalah dari proses kontemplasi yang lama, ya, sehingga ketika saya terjun ke politik itu, ya segala konsekuensinya saya makan. Dan saya tidak akan bisa meninggalkan politik. Bahwa saya akan menjadi praktisi lagi, itu saya masih pikirkan. Kenapa saya tanyakan bagaimana Pak Dubes apakah masih akan tetap berterjun di politik praktis? Karena ada banyak sekali pertanyaan. Ini orang Palembang. Apakah Pak Dubes bersedia menjadi gubernur Sumatera Selatan? Malah ada yang lebih konyol lagi, sepasang katanya ya, Dubes jadi gubernur, Helmi Yahya jadi wagub. Jadi Pak Dubes silakan jawab. Aku rasa gubernur sekarang ini sangat dicintai oleh rakyatnya, jadi sangat sulit untuk dikalahkan. Prestasinya banyak sekali ya, jadi biarkanlah dia, jangan diganggu lah. Jadi dan saya memang tidak mempunyai agenda untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Sumatera Selatan. Kalau dari saya udah komit, saya udah happy banget seperti ini. Ya, jadi saya tidak akan lagi masuk ke politik, cukup 3 kali saya pilkada. Ya, tapi bukan berarti saya dan Pak Tantowi Yahya tidak memikirkan tanah kelahiran. Ya, jadi aku Pak Dubes sudah hampir setiap bulan ke Palembang ngasih seminar, ngasih ceramah dalam rangka untuk memotivasi mulai dari guru, anak-anak muda. Jadi menurut saya itu jawaban dari kami berdua. Terus ada yang nanya, apakah Pak Dubes masih makan pempek di Selandia Baru? Jangankan pempek, kumbu baik dia makan. Ya, jadi di Selandia Baru itu beliau punya tukang masak yang jago banget membuat masakan-masakan Palembang. Masakan apa aja Pak Dubes? Kemarin bikin model, rasanya sama persis dengan model di Palembang. Tekwan, kumbunya lebih lemah. Tekwan, terus mie celor 26, lepacak deh mie celor 26, nasi minyak, Malbi dan kawan-kawannya, dan ini lagi mau coba bikin burgo dan lakso. Lengkap di Selandia Baru. Saya waktu ke Wellington disuguhi kumbu. Nyampe Wellington dia bilang, Pak Dirut makan dulu. Oh kumbu, dan kumbunya lebih enak daripada di Palembang. Kenapa? Karena kacangnya lebih bagus. Selandia Baru. Pak Dubes, ini hanya trivia. Pak Dubes terangkan kalau di Selandia Baru itu by law ya predator itu tidak boleh ada ya Pak Dubes ya.
Enggak, tidak boleh ada. Jadi ular, ya harimau nggak ada. Oh, memang binatang buas itu tidak ada. Jadi ular, musang, tikus, ya bahkan kucing bahkan ini bahkan melebar ke anjing gitu ya. Itu tidak diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan dari satwa-satwa khas mereka yang mereka bertanggung jawab bahwa satwa ini harus ada selama-lamanya, selama masih ada negara yang namanya Selandia Baru untuk generasi ke depan mereka dan juga untuk keperluan pariwisata. Yaitu kiwi. Karena itu segala macam, bukan hanya kiwi, banyak juga jenis-jenis fauna lain seperti burung-burung itu yang khas sini, yang tidak ada di tempat lain. Dan itu rentan untuk menjadi mangsa dari berbagai predator. Itu. Oleh karena itu sebelum 2050 itu predator free betul. Tapi sekarang ini sudah nggak ada yang namanya musang, tikus, itu sudah tidak ada di sini. Gitu. Ular itu memang sejak awal Selandia Baru itu ada, memang bebas tidak ular, ada ya? ular. Secara geografis nggak bisa hidup juga ya? Tidak bisa hidup di sini dan tidak dibawa oleh para pendatang itu. Kalau yang lain-lain itu dibawa. Itu jadi fauna, termasuk biri-biri itu kan dibawa dari Inggris. Sapi itu dibawa dari Inggris. Jadi itu bukan native animals. Native animals. Bukan. Nah, jadi ini pengetahuan yang berharga ya. Jadi saya cuma ngelihat itu kiwi. Kiwi itu kan lambangnya negara Selandia Baru. Dan ini binatang malam, nocturnal, tidak punya sayap, gerakannya lamban. Jadi kalau ada predator gampang sekali ditangkap. Itu alasannya. Dan negara Selandia Baru itu jauh lebih sulit untuk dimasuki, membawa hal-hal yang tadi akan membahayakan hewan mereka, tumbuhannya mereka. Lebih ketat lagi pun dibandingkan dengan Australia. Betul ya Pak Dubes ya? Oh betul. Di sini yang namanya biosecurity itu segalanya. Ya. Kalau sudah terkait biosecurity, yang namanya Konvensi Vienna untuk para diplomat yang tidak boleh diperiksa itu mereka langgar. Jadi tidak ada urusan mau bawa sembarangan. Segala macam itu tuh harus diperiksa kalau udah kaitannya biosecurity. Bawa super mie bisa Pak Dubes dari Indonesia? Jadi begini, makanan apapun dari Indonesia asal ada labelnya itu boleh masuk. Jadi kita sudah ngakalin rendang itu bisa masuk, tapi harus di label, ada mereknya, ada nutrisinya gitu. Tapi kalau bawa rendang dimasukin plastik 2 kilo gitu ya, nggak ada penjelasan apa-apa, nggak bakal lewat itu. Pempek gitu, pempek saya sering banget masuk. Nah, pempek sekarang ini udah pakai label kan, Mi? Yang dari Palembang itu. Udah packagingnya itu sudah internasional sekali, pakai bahasa Inggris. Nah, jadi ketika mereka buka itu, mereka baca itu, ya lewat. Oke, Pak Dubes, terima kasih. Dan semoga ini bisa mengobati rindu semua orang, menjawab demikian banyak pertanyaan, walaupun banyak pertanyaan tidak bisa kami bacakan, tapi insya Allah semuanya sudah terwakili. Kami menantikan kehadiran Pak Dubes di Indonesia segera dan tetap berkarya. Saya sudah siapkan seminar mungkin paling heboh ya. Speak with confidence, ya, learn to speak with confidence from the Yahyas. Tanto Yahya, Helmi Yahya, dan Vivi Alida Yahya. Oh, Yahya. Dan Arif Yahya. Arif Yahya. Oke. Thank you, Pak Dubes. Salam untuk Ibu Dubes. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sukses. Pacific Expo-nya, exposition-nya sukses ya. Ya, demikianlah podcast saya dengan seorang dubes ya, wakil Indonesia yang kebetulan saya kenal sejak dari. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.